Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agusniar Furkani Lisyawati, Sarjana Sains, Magister Sains, dosen pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saat ini mengikuti sertifikasi dosen Kemdikbudristek gelombang ke-1 tahun 2026. Saat ini saya bertugas sebagai staf dosen Departemen Mikrobiologi dan pengelola Laboratorium Mikrobiologi. Mata kuliah yang saya ampu adalah Mikrobiologi pada Blok Fundamental of Biomedical Science 2 atau disingkat dengan FBS 2. Topik mata kuliah yang saya ampu: 1. Metabolisme, fisiologi, dan genetika bakteri. 2. Pertumbuhan bakteri. 3. Inokulasi dan pengecatan bakteri. Topik mata kuliah tersebut menjadi ilmu dasar untuk mempelajari ilmu klinis berbagai penyakit terkait mikrobiologi yang disebabkan oleh mikroorganisme bakteri. Referensi yang saya gunakan adalah Mikrobiologi Kedokteran, kemudian Laboratory Guide to Clinical Microbiology, kemudian Color Atlas of Medical Bacteriology. Deskripsi mata kuliah mikrobiologi pada Blok Fundamental of Biomedical Science 2 bertujuan untuk mempelajari ilmu kedokteran dasar yang berkaitan dengan mikrobiologi, meliputi peran dan fungsi mikroorganisme dalam tubuh manusia, serta dampak negatif yang terjadi pada kesehatan tubuh akibat aktivitas mikroorganisme bakteri. Kemampuan akhir tahapan belajar, sub capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan sub CPMK. 1. Mampu memahami dan menjelaskan terkait metabolisme, fisiologi, dan genetika bakteri. 2. Mampu memahami dan menjelaskan terkait pertumbuhan bakteri. Dan 3. Mampu memahami dan menjelaskan terkait inokulasi dan pengecatan bakteri. Materi dan metode pembelajaran mata kuliah mikrobiologi pada Blok Fundamental of Biomedical Science 2 terdapat 5 SKS dengan pembagian 1. Mini lecture untuk 4 SKS menggunakan media pembelajaran berupa PPT yang berisi tulisan, gambar, maupun video yang ditampilkan melalui LCD dengan topik yang sesuai sub CPMK dosen Departemen Mikrobiologi. 2. Laboratory Activity 1 SKS menggunakan media pembelajaran berupa mikroskop, berbagai alat dan bahan untuk penanaman serta pengecatan bakteri yang sesuai dengan sub CPMK dosen Departemen Mikrobiologi. Penilaian mata kuliah pada Blok Fundamental of Biomedical Science 2 pada mata kuliah mikrobiologi dilaksanakan pada pertengahan semester hingga akhir semester. Penilaian berdasarkan pada nilai UAS terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pada kegiatan penilaian yakni MDE dengan metode CBT, ujian teori materi perkuliahan dalam mini lecture. Persentase yang diberikan 70%. 2. Untuk laboratory activity, metodenya menggunakan materi kegiatan yang mendukung pembelajaran dengan persentase nilai 10%. 3. Tugas, metodenya menggunakan penilaian laporan dari laboratory activity menggunakan rubrik penilaian laporan dengan persentase nilai yang diberikan 20%. Penilaian mata kuliah pada Blok Fundamental of Biomedical Science 2 pada mata kuliah mikrobiologi menggunakan rubrik penilaian 1. Untuk grade sangat kurang, skornya kurang dari 20, maka indikator kinerjanya laporan tidak teratur dan tidak menyelesaikan masalah. 2. Untuk grade kurang, skor yang diberikan 21 sampai 40, indikator kinerja laporan teratur namun kurang menyelesaikan masalah. 3. Untuk grade cukup diberikan skor 41 sampai 60 dengan indikator kinerja laporan sistematis dan menyelesaikan masalah namun kurang dapat diimplementasikan. 4. Grade baik diberikan skor 61 sampai 80 dengan indikator kinerja laporan sistematis
menyelesaikan masalah, dan dapat diimplementasikan namun kurang inovatif. Kelima, grade sangat baik dengan skor lebih dari 81, indikator kinerja yang diberikan, laporan sistematis, menyelesaikan masalah, dan dapat diimplementasikan serta inovatif. Terima kasih. Berikutnya adalah video mini lecture dan laboratory activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik semua. Hari ini atau siang ini kita akan mempelajari tentang ilmu mikrobiologi dan materinya mengenai teknik inokulasi bakteri. Teknik inokulasi bakteri ini salah satu teknik yang penting untuk dalam lab mikrobiologi. Seandainya kalian nanti mau lanjut untuk menjadi spesialis mikrobiologi, itu harus benar-benar paham mengenai teknik inokulasi bakteri. Kita mulai ya. Jadi inokulasi bakteri sendiri itu dikatakan merupakan perbanyakan bakteri ke dalam media pertumbuhan secara aseptik. Kalau ada kata secara aseptik berarti harus steril, baik itu lingkungan tempat kita kerja maupun diri kita sendiri. Kemudian untuk tujuan inokulasinya untuk memperoleh biakan murni bakteri. Jadi tidak ada satu kontaminan pun yang tumbuh di dalam biakan tersebut. Kemudian untuk teknik inokulasi sendiri atau biasanya mahasiswa itu menyebutnya teknik penanaman bakteri, ada beberapa metode. Ya, ini yang pertama, metode streaking atau goresan. Dan alat yang digunakan menggunakan ose. Ose itu yang bentuknya panjang, ujungnya bulat. Itu ose. Kemudian inokulasinya dilakukan pada media solid atau media padat. Letaknya atau diletakkan di petri dish, kemudian atau media slane. Media slane berarti media yang posisinya miring, ada di dalam tabung reaksi. Kemudian untuk media solid sendiri, ini umumnya menggunakan teknik goresan T. Yang dimaksud dengan teknik goresan T itu membagi plate menjadi 3 area. Jadi 3 areanya menyerupai huruf T, yang pada masing-masing area dilakukan teknik streaking. Fungsinya untuk memperoleh isolated colony. Yang dimaksud dengan isolated colony itu koloni yang tumbuhnya sendirian, jadi tidak bergabung. Karena kalau kalian seumpama mau penelitian tentang jumlah koloni, yang bisa dihitung hanya yang isolated colony. Kalau yang bertumpuk atau berlekatan itu tidak bisa dihitung. Berikutnya, ini contohnya ya. Jadi ini ose. Kemudian tekniknya, cara menggoreskannya bentuk zigzag seperti ini. Kalau ini hanya satu area, ini yang saya katakan tadi 3 area. Jadi seperti ini dulu di area pertama, kemudian area kedua diambil dari area ke-1. Ditarik lagi bentuk zigzag, kemudian dari area kedua untuk area ketiga, ditarik lagi dari area kedua, bentuk zigzag juga. Ini nanti setelah inkubasi 24 jam, akan bisa menemukan koloni-koloni yang terpisah. Kemudian ini untuk gambarnya, jadi ini yang untuk yang di slane ya. Kalau yang tadi yang di plate atau petri dish, ini yang di slane, medianya miring, hasilnya seperti ini. Jadi bentuk zigzag. Kalau cara menggoresnya rapi, benar-benar terlihat zigzagnya. Kalau ini kan dia agak melengkung-melengkung ya, tapi sama saja, sudah benar. Untuk metode berikutnya ada metode swab atau metode usapan. Ini alatnya menggunakan cotton swab atau lidi kapas. Kemudian untuk proses inokulasinya pada media solid, bisa juga pada media slane. Kemudian untuk cara inokulasinya dia menggunakan cotton swab atau lidi kapas. Jadi kalau buat sendiri itu bisa dari lidi, kemudian ujungnya kalian kasih kapas. Seperti itu, seperti cotton bud. Ya. Untuk prosedur penginokulasinya mengoleskan cotton swab yang telah dicelupkan pada biakan bakteri. Jadi biakan bakterinya berupa suspensi atau cair. Dioleskan secara merata pada permukaan media solid ataupun media slane. Yang ketiga ada metode tusukan. Ini teknik ini menggunakan needle atau jarum penanam. Tadi di awal saya sampaikan kalau ose
itu jarum yang ujungnya bulat. Kalau needle tidak ada bulatnya, jadi lurus, benar-benar lurus. Ini inokulasinya digunakan atau dilakukan pada media semi solid, jadi tidak terlalu padat juga tidak terlalu cair. Diletakkan di tabung reaksi. Cara inokulasinya dengan cara menusukkan needle yang telah dicelupkan pada biakan bakteri. Cara menusukkannya harus tegak lurus, jadi tegak lurus pada bagian tengah media semi solid. Tujuannya nanti untuk mengetahui pergerakan pertumbuhan bakteri, dia motil atau non motil. Dikatakan motil kalau pertumbuhannya menyebar, jadi di seluruh media selainnya. Ada indikator warnanya, warna merah. Kalau non motil dia hanya tumbuh di area tusukannya. Berikutnya ini contohnya. Jadi ini tabung reaksi ya, ini tabung reaksi. Ini batas media semi solidnya. Cara menusukkannya, ini needle ini ditusukkan sampai di bagian lengkungan terakhir, cekungan dari tabung sampai di sini. Nanti hasilnya seperti ini hasilnya. Nah, ini setelah inkubasi 24 jam, ini yang A ini untuk yang motil. Jadi pertumbuhannya menyebar, ada indikator warna merah. Kemudian yang B, ini non motil atau pertumbuhannya tidak menyebar. Jadi tidak ada pergerakan apapun. Jadi dia hanya tumbuh di area tusukan di tengah ini. Kalau yang non motil biasanya indikator warnanya warna hitam. Kalau motil dia warna merah. Untuk berikutnya ada metode tusukan dan goresan. Ini umumnya pada media slen dan nama medianya media TSI. Alat yang digunakan menggunakan needle. Cara inokulasinya dengan menusukkan needle yang telah dicelupkan pada biakan bakteri. Kemudian bagian tengahnya dengan posisi tabung reaksi miring digoreskan atau di-streaking. Jadi ada dua metode yang digunakan. Yang pertama tusukan, yang kedua goresan. Seperti ini. Jadi ini tabung reaksinya, medianya slen. Nanti ditusukkan dulu seperti cara menusukkan pada metode tusukan. Ditusukkan sampai lekungan paling bawah, atasnya lekungan. Kemudian setelah selesai ditusukkan, di-streaking. Dengan alat yang sama, jadi tidak boleh berganti. Jadi begitu nusuk, kemudian kalian angkat, kemudian langsung di-streakingkan. Seperti itu. Untuk berikutnya ada metode pour plate atau metode tuang. Ini mencampurkan media agar yang masih cair dengan sampel biakan murni bakteri ke dalam petri dish, kemudian dihomogenkan dengan cara memutar petri dish di atas meja. Cara memutarnya harus perlahan supaya tidak tumpah, kemudian dibiarkan saja hingga campuran media dan sampel biakan bakteri memadat. Baru setelah itu diinkubasi selama 24 jam. Nanti setelah 24 jam hasilnya akan menunjukkan pertumbuhan koloni. Kemudian yang keenam ada metode spread plate, ini atau metode sebar. Alatnya seperti ini. Alatnya namanya Drygalski spatula. Prosedur inokulasinya pada media padat. Biasanya kalau di laboratorium mikrobiologi kita itu menggunakan media MH atau Muller-Hinton agar. Cara inokulasinya dengan menuangkan suspensi bakteri sebanyak 0,1 mili pada media padat, kemudian disebarkan secara merata menggunakan Drygalski spatula. Cara menyebarkan secara meratanya ini terserah kalian. Jadi yang penting seluruh permukaan itu sudah tertanam oleh bakterinya. Nah ini ya, ini contohnya yang atas ini untuk yang metode sebar. Jadi diambilkan dari suspensi bakteri cair, diambil 0,1 mili, kemudian dimasukkan atau diletakkan di permukaan media, kemudian langsung disebarkan menggunakan Drygalski. Inkubasi 24 jam, nah ini nanti tumbuh bakteri atau koloni dari bakteri pada permukaan media. Kalau yang bawah, ini yang metode tuang. Jadi metode tuang ini bisa kalian campurkan di awal atau bisa kalian campurkan di plate-nya. Kalau gambar ini yang saya tampilkan, ini dicampurkan di awal. Jadi ada 9 mili medium agar cair ya, ini 9 mili medium agar cair. Kemudian bakterinya dimasukkan 1 mili suspensi bakteri. Berikutnya ini kalian tuangkan ke atas
ke atas plate yang steril. Baru setelah itu kalian goyangkan pelan-pelan, terus dibiarkan sampai memadat, kemudian proses inkubasi 24 jam, dan setelah 24 jam nanti akan terlihat pertumbuhan koloni bakteri pada permukaan agar. Jadi kalau untuk topik tentang teknik inokulasi, ada beberapa metode yang harus kalian pahami. Sampai di sini, apa ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bu, apa perbedaan dari teknik inokulasi metode swab dengan metode sebar? Kalau metode swab dengan metode sebar. Metode sebar. Kalau perbedaannya, kalau metode swab itu dari alat bisa, ya. Dari alat bisa, kalau swab kan kita pakai lidi kapas. Kalau sebar pakai Drygalski, itu bisa. Kemudian kalau bisa lagi juga untuk jenis medianya juga bisa. Jadi medianya bebas kalau untuk seperti itu, kecuali kalian benar-benar menentukan apa yang mau ditanam. Jadi ada beberapa bakteri yang medianya itu khusus. Kalau secara umum perbedaannya ada di alat. Tuh. Ada lagi yang mau bertanya? Permisi, Bu. Iya. Mau tanya. Apa fungsi dari metode tusukan? Kalau untuk fungsi dari metode tusukan, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengetahui pergerakan dari pertumbuhan bakteri. Karena ada yang sifatnya motil, ada yang non-motil. Kalau motil berarti dia tumbuhnya menyebar. Kalau non-motil, dia tumbuhnya hanya di area tusukan. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sudah? Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih banyak sudah menghadiri kuliah saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.